Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, wassalatu wassalamu ala maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi ajal, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam hari ini tenkulah nyon etin ki nyoba angkui bahasa Madura. Mohon tak paham translate download ki. Mohon bak abak kasar nyon spora ki. Saya pertama mulja ki pamanda abdina pamanda kula selaku pimpinan Majelis Dhikrul Ghafilin Kiai Haji Raden Giyas Ramzi, semoga panjang umur, semoga lancang umur, sehat walafiat. Saya kedua saya kula muljaki guru bahasa Maduranya? Rukuruh ki. Saya badai ada ki para masyayikh, para rukuruh mantar sehat walafiat, lancang umur. Terus saya muljaki, melarat ki. Saya kula muljaki seluruh hadirin Majelis Dhikrul Ghafilin, semoga lancang umur, sehat walafiat, rezekina lancar. Amin ya rabbal alamin. Jangan. Sponsor lebat ki. Kita membaca maos. Membaca maos ki. Maos qasidah la ilaha illallah. Ki ngiring vokal ki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur palang ongku orang taat salat sopu, orang taat salat sopu akhirat putakku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini porcang-porci tak pernah pagi pada malam yang mulia ini kita alhamdulillah telah berkumpul dalam naungan Majelis Dhikrul Ghafilin dalam Majelis Dhikrul Ghafilin banyak sebut aki orang-orang soleh, para ulama, orang-orang saya semak di Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kita sebagai hamba yang biasa untuk mengenal orang-orang yang soleh, karena dengan mereka, dengan berkahnya mereka, hidup kita pun akan menjadi berkah insya Allah.
Dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya disebut dengan mahabbah. Bada saya sebut dengan kata mahabbah. Apa itu mahabbah? Adalah cinta. Ulama tasawuf, ulama sufi berpendapat bahwasanya cinta min a'lal maratib fil ubudiyah. Cinta adalah kedudukan tertinggi dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dengan cinta niat kita menjadi tulus. Ketika kita sholat, berbeda dengan sholat yang karena terpaksa dengan orang yang sholat karena cinta. Mana lebih berat orang yang sholat dengan terpaksa dengan orang yang sholat dengan cinta? Tentu saja adalah orang yang sholat dengan terpaksa, dia akan melakukan sholat tersebut dengan berat, dengan ngereng bahasa Madura. Oke. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Salah satu tanda bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bertaubat? Dengan membaca istighfar, dengan salat taubat. Alhamdulillah di majelis Dzikirul Ghafilin, istighfar, badah, sholawat, badah, la ilaha illallah, tahlil, badah, lengkap, paket komplit. Oke, paket komplit. Barang siapa yang beristighfar 100 kali sehari, insya Allah termasuk ahlu surga. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW 10 kali di pagi hari, 10 kali di malam hari, dia wajib mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Man shalla alayya ashran fis sabah wa ashran fil masa adrakathu syafaati, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan 10 kali di sore hari, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah terus imanmu, wahai sahabat-sahabatku, perbaharuilah terus. Dengan apa? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bikatsrati la ilaha illallah. Caranya untuk memperbaharui iman dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah pada majelis Dzikirul Ghafilin semuanya ada. Istighfar, badah, sholawat, badah, terus la ilaha illallah pun badah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan tentang cinta, tak kenal maka tak ongkuan, tapi kalau sudah sayang jangan ditinggalkan. Kalaupun mau ditinggalkan harus dengan kekeluargaan. Semoga yang jomblo-jomblo segera bisa mendapatkan pasangan hidupnya, sehingga tidak merana setiap malamnya. Amin ya rabbal alamin. Berkahnya Dzikrul Ghafilin. Salah satu contoh orang yang sangat mencintai dalam kehidupan sehari-hari adalah Laila Majnun. Pernah dengar Laila Majnun? Pernah niki? Laila Majnun paneka reng bini ratin nggak tintatin ki. Wes adalah seorang laki-laki yang tergila dengan Laila. Pada suatu hari dia melantunkan sebuah syair, amurru ala diyari Laila. Aku melewati rumah di mana di situ ada rumahnya Laila. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari. Sehingga aku mencium satu tembok ke tembok yang lain. Saking cintanya sama Laila yang dicium tembok-temboknya. Saking cintanya. Santri lakian badaki.
Cinta Laila baris antara bini saya nama Laila. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan karena tembok yang membuat aku jatuh cinta. Bukan karena temboknya yang membuatku jatuh cinta. Walakin man sakana diyara. Akan tapi yang membuatku jatuh cinta tergila-gila adalah orang yang berada di dalam rumah ini. Itu salah satu ciri orang yang sudah jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, rindu akan membara. Betul? Al-Imam Abu Bakar Asyibli. Pada ulama saya nyamanah Al-Imam Abu Bakar Benih Asyibli. Benih Asyibli. Imam Abu Bakar Asyibli lahir Turki. Meninggal Irak insyaallah. Kota Mesir. Al-Muhim, beliau pernah berkata bahwasanya al-hubbu dahsyun fi hayratin. Cinta adalah sebuah dahsyat. Hal-hal yang menakjubkan yang tiba-tiba muncul fi hayratin dalam kebingungan. Mau orang jatuh cinta bingung gimana aku bisa mendapatkan dirinya. Malam ini khusus malamnya para jomblo. Apakah Nabi tidak jatuh cinta? Nabi pun jatuh cinta. Kepada siapa? Salah satunya kepada Sayyidatuna Khadijah. Beliau jatuh cinta kepada Sayyidatuna Khadijah sampai meninggalnya Sayyidatuna Khadijah. Beliau pun masih ada rasa cintanya yang sangat mendalam, sehingga membuat Sayyidatuna Aisyah menjadi cemburu. Pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah memasak daging. Selesai dimasak, ternyata sama Nabi disuruh bagi-bagikan kepada para sahabat-sahabatnya Sayyidatuna Khadijah di masa hidupnya. Dengan hal itu Sayyidatuna Aisyah menjadi cemburu. Wahai Rasulullah SAW, mengapa engkau berbuat seperti ini? Bukankah aku cukup untuk menggantikan posisinya Khadijah? Katanya Sayyidatuna Aisyah dengan rasa cemburunya. Ternyata Nabi Muhammad SAW bersabda kepada beliau, tidak ada yang bisa menempati posisi Sayyidatuna Khadijah alaihassalam. Itulah cintanya Rasulullah SAW kepada Khadijah. Akan tapi ada cinta Rasulullah yang lebih besar daripada cintanya kepada Khadijah. Kepada siapa? Kepada umatnya ternyata. Kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata kita ini adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu hari ketika beliau berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba beliau berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Sahabat terheran-heran, wahai Rasulullah SAW, bukankah aku adalah saudara-saudaramu? Bukan, melainkan engkau adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa mereka saudara-saudaramu yang engkau rindukan, wahai Rasulullah SAW? Saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup setelah aku. Mereka tidak pernah melihat aku, akan tetapi mereka merindukan aku. Itulah saudara-saudaranya Rasulullah SAW yang dirindukan oleh baginda Muhammad SAW. Alhamdulillah kita tanpa diminta tiba-tiba muncul dari perutnya seorang ibu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Adalah nikmat luar biasa yang tidak bisa kita ukur nilainya. Maka patut untuk kita selalu bersyukur sebagaimana dikatakan oleh guru kita Pamanda Ki Haji Raden Getramzi di awal tadi, untuk senantiasa membaca alhamdulillahi rabbil alamin setiap waktunya, karena adalah rasa syukur yang begitu dalam dari seorang hamba yang biasa, hamba yang selalu bernista, yang banyak dosa, akan tetapi dirindukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Ki? Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan qasidah lagi. La ilaha illallah. Duhur Ki, palang ongku duhur etur cendur Ki. La ilaha illallah, la
Muhammadur palang ongku adu palang ongku orang ta'a salat duhur orang ta'a salat duhur akhirat dur la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Semoga tre santre melarat teh santre teh sate lagi tre santre untuk Darul Fakih ilmunah berkah manfaat dunia akhirat, khususnya ashabul hadrah semen hadrah Masya Allah nyaman merdu. Pernah suatu hari Habib Munzir Al-Musawa oning Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa oning Jakarta Majlis Rasulullah beda Habib nyamana Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Pada suatu hari ketika majlis berjalan ternyata ashabul hadrahnya lemes tak niat amayan vokal tidak masuk, yang main tidak masuk. Akhirnya Habib Fuad marah, beliau marah setelah majelis dipanggil ashabul hadrah. Mana ashabul hadrah, suruh ke sini, dipanggil. Ternyata beliau marah, kenapa kalian bermainnya tidak niat, kenapa kalian bermainnya tidak seperti biasanya, apakah kalian tidak tahu bahwasanya ketika qasidahnya Nabi Muhammad SAW dibacakan, ketika qasidah yang berisi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dibacakan, salah satu keluarganya akan hadir bersama kalian. Ternyata pada saat itu yang hadir di majlis tersebut adalah Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, hadir di majlis tersebut, dan beliau malu kepada Sayyidatuna Fatimahuz Zahra karena pemain hadrahnya tidak benar-benar tidak berniat main hadrah. Oleh karena itu mulai sekarang yang main hadrah, yang bisa main hadrah, niatkan untuk idkhalus surur ala qalbin Nabi Muhammad SAW. Niat untuk membahagiakan, membungaaki hatinya Nabi Muhammad SAW. Karena tidak diragukan lagi ketika qasidah yang berisi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Dan juga fadilahnya idkhalus surur, menyenangkan hatinya orang lain, adalah fadilah yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan menyakiti hatinya orang mukmin itu lebih ringan daripada harus menghancurkan Ka'bah. Jadi menghancurkan Ka'bah katanya baginda Muhammad SAW lebih ringan daripada menyakitinya hati orang mukmin. Bagaimana dengan orang yang bisa membahagiakan hatinya orang mukmin, maka pahalanya menjadi besar. Itulah salah satu fadilahnya idkhalus surur. Dan yang amalan yang paling disukai oleh para ulama, salah satunya adalah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, guru besar kami di kota Yaman. Beliau ketika ditanya, apa amalanmu wahai guru yang paling engkau sukai? Ternyata jawabannya adalah idkhalus surur, menyenangkan hatinya orang lain. Maka ketika datang ke majelis pakai minyak wangi, misalkan pakai minyak wangi biar wangi, niatnya juga idkhalus surur, menyenangkan hati orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah fadilahnya idkhalus surur, menyenangkan hatinya orang mukmin. Paham manfaat insyaallah Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.